Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fasilitator, Ibu Sakti Panjaitan SPD. Yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik, Bapak Iswan Siregar SPD. Di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi pada modul 2 baiklah, di sini kami akan melakukan praobservasi bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Ridayanti Ritona SPD. Baiklah, kami akan memulai kegiatan praobservasi kami. Selamat siang Ibu Ridayanti. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya. Saya mendengar berita baik pada hari ini bahwasannya Ibu baru lulus tahap 1 untuk CGP Angkatan 9 ya Bu ya? Iya, Bu. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Tetap semangat Ibu, semoga nanti lulus di tahap 2. Amin. Baik Ibu, di sini kita akan melakukan bincang-bincang aja ini kita Bu. Bincang-bincang untuk kegiatan praobservasi, di mana besok saya akan melakukan observasi di kelas ini. Nah, sebelum saya melakukan observasi, di sini kita akan bincang-bincang dulu. Jadi, apa-apa saja nanti persiapan yang akan kita lakukan untuk kegiatan observasi. Nah, adapun tujuan dari kegiatan praobservasi kita ini nantinya itu akan membantu pembelajaran Ibu di kelas supaya lebih menarik lagi, supaya lebih baik lagi. Baiklah Ibu, langsung saja kita ini kira-kira setelah kita nanti ini bincang-bincang, hal apa yang Ibu harapkan dari bincang-bincang kita ini nanti? Yang saya harapkan, Bu, di dalam kelas saya nanti saya dapat melakukan perubahan dan perbaikan di dalam pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Iya, iya, baik sekali Bu. Kalau begitu, kalau saya boleh tahu, kira-kira besok materi apa yang akan Ibu ajarkan di dalam kelas? Kebetulan, Bu, besok kami masuk materi menghitung keliling lingkaran. Menghitung keliling lingkaran ya Bu ya. Berarti pelajaran matematika ya Bu ya? Iya. Iya. Kira-kira pada pelajaran menghitung keliling lingkaran itu tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu buat pada pembelajaran besok? Yang saya buat itu, Bu, tujuannya yang sederhana saja supaya anak-anak dapat menghitung keliling lingkaran benda-benda yang ada di sekitar mereka. Oh iya Bu, sangat baik sekali tuh Bu, karena kan berarti mereka menghitung langsung ya Bu ya? Iya, langsung benda konkretnya, Bu. Oh iya, sangat bagus. Berarti mereka tidak hanya teori di situ ya Bu ya? Iya. Berarti untuk kegiatan pembelajaran besok, kira-kira apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk proses pembelajaran besok? Yang pertama, Bu, saya siapkan RPP. Setelah itu saya persiapkan lembar kerja untuk peserta didik dan rubriknya juga. Terus itu, Bu, saya menyiapkan video pembelajaran yang menunjang tentang materi keliling lingkaran. Sepertinya kalau dari bincang kita ini ya, sepertinya proses pembelajaran Ibu ini sudah sangat menarik seperti itu. Baik Ibu, tentunya
ada beberapa materi yang sulit. Nanti itu akan ada beberapa materi yang sulit untuk diterima dari beberapa siswa di dalam kelas. Nah, untuk menyikapi hal itu, kira-kira apa yang akan dilakukan? Biasanya Bu, saya akan mengkelompokkan anak murid ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Misalnya kemampuan yang sudah mahir atau sudah bisa, dan kemampuan yang sedang atau juga kemampuan yang masih belum bisa atau rendah. Saya mengkelompokkannya supaya mudah untuk menangani anak-anak itu. Sudah baik sekali kegiatan itu ya. Menurut Ibu, apa yang kurang dalam proses pembelajaran ini untuk persiapan Ibu besok, kira-kira apakah masih ada yang kurang seperti itu? Yang saya persiapkan, mudah-mudahan tidak ada yang kurang, tetapi menurut saya besok saya akan menyesuaikan materi dengan video yang saya buat. Jadi videonya belum dapat yang sesuai gitu ya Bu ya? Iya. Oke, nanti akan saya coba bantu ya Bu ya untuk videonya itu supaya sesuai dengan materi besok ya. Iya. Kita nanti sama-sama setelah ini kita cari ya Bu ya. Oke. Oke, apa kira-kira yang dapat saya bantu untuk Ibu supaya kompetensi Ibu itu ke depannya bisa sesuai dengan yang diinginkan? Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk mengembangkan? Memberi masukan-masukan tentang ilmu-ilmu yang terbaru saat sekarang ini, Bu. Terutama tentang IT. Itu yang saya harapkan. Oke, iya. Insya Allah Bu, di sini kita nanti akan bantu Ibu. Saya pribadi akan bantu Ibu untuk dan yang pertama tadi tentang video pembelajaran. Kemudian nanti kita akan menggunakan Infocus. Saya bantu Ibu semuanya untuk kegiatan besok. Dan sebenarnya tanpa Ibu sadari, Ibu Ridayanti ini kalau dari bincang-bincang kita tadi, Ibu ini sudah masuk ke pembelajaran berdiferensiasi. Ibu itu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin itu Ibu udah sering dengar ya Bu ya? Iya, tapi kurang paham. Iya, sebenarnya itu kalau di kita mungkin itu masih hal baru pembelajaran berdiferensiasi. Tapi dari bincang kita tadi, itu Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ibu sudah mempersiapkan kontennya dari video pembelajaran, RPP media ajar. Kemudian Ibu sudah mengelompokkan ini antara anak yang mampu dan kurang mampu sampai ke produknya nanti menggunakan benda konkret. Luar biasa, sebenarnya Ibu itu sudah masuk ke pembelajaran berdiferensiasi tanpa Ibu sadari seperti itu. Baik Ibu, semoga pembelajaran besok, proses observasi kita tidak ada halangan apapun dan berjalan dengan baik. Di sini saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ridayanti yang telah mau kiranya untuk menjadi guru model saya lah, saya bilang. Sama-sama Bu. Saya juga berterima kasih Bu, biar supaya dapat ilmu yang lebih lagi. Iya, semoga ya Bu, semoga nanti dilancarkan Ibu juga di tahap 2 sehingga merasakan seperti yang saya rasakan ya Bu ya. Iya, amin. Sekali lagi terima kasih Ibu Ridayanti. Iya, sama-sama Bu. Iya. Demikianlah proses observasi pada kegiatan kami di sini, yaitu pada kelas 6 yang akan dilakukan besok observasinya. Demikianlah kegiatan kami, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Apa kabarnya pagi ini? Iya, mudah-mudahan dengan semangat anak-anak ibu semua, begitu juga anak ibu nanti menerima pelajaran yang akan ibu sampaikan di pagi
benda-benda yang ada di sekitar anak-anak ibu semua. Contohnya itu yang ibu suruh kemarin itu anak-anak ibu membawa dari rumah. Ada yang membawa? Ada, Bu. Apa yang dibawa nak contohnya? Ada mangkok, ada cangkir, ada apa lagi? Ada penggaris. Itu ya nak ya. Untuk lebih jelasnya di pagi hari ini anak ibu semua bisa menyimak, ada video yang sudah ibu buat. Tolong disimak ya anak ibu, nanti biar paham, supaya tahu nanti ibu bertanya dari situ. Oke. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang matematika kelas 6 nih. Materinya adalah keliling lingkaran. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang bagian-bagian lingkaran. Sekarang kita akan belajar mencari keliling lingkaran. Baik adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, tentunya kalian masih ingat benda-benda di sekitar kita itu ada yang berbentuk lingkaran ya. Contohnya apa? Nah, contohnya ada roda pada sepeda, lalu jam dinding, lalu ada uang logam, ada kancing baju. Itu semua berbentuk lingkaran atau bidang lingkaran. Kita ingat kembali apa itu lingkaran. Lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, ini adik-adik ya, kalau digambarkan lingkaran itu seperti ini. Jaraknya selalu sama dan membentuk garis yang sama mula. Nah, jadinya akan seperti ini. Oke, anak ibu, semua sudah melihat video tadi? Ya, ibu harap dari video sudah banyak ilmu pengetahuan yang bertambah tentang keliling lingkaran. Sekarang ibu mau bertanya, siapa yang membawa contoh dari lingkaran? Nah, coba nak sini maju. Ada yang mau ibu tanya? Coba perhatikan. Tadi waktu di video ada yang namanya diameter. Kira-kira dari mana ke mana namanya diameter di sini? Coba ibu tanya. Yang termasuk di dalam lingkaran ini oke. Tetapi kita lebih mudah yang di belakang ya, anaknya, lebih gampang. Ini kan lingkaran juga. Coba yang kecil yang segini, yang mana namanya diameter? Coba ditunjuk. Siapa yang menyatakan itu benar? Siapa yang tahu menunjukkan yang mana diameter? Jangan senyum-senyum. Oh, dia sudah lebih ingat lagi. Katanya tadi yang ini. Rupanya sudah. Yang mana nak? Dari sini ke sini katanya begitu. Jadi yang mana namanya titik pusatnya? Titik pusatnya yang berada di tengah. Oke, kasih tepuk tangan untuk kawannya. Ya, ada ibu yang berikut yang membawa contoh lingkarannya kemana? Coba ibu mau nanya ini. Kira-kira ini yang mana di sini jari-jari? Dari sini ke sini. Ini apa namanya tadi nak? Titik pusat. Dari titik pusat ke sini. Itu namanya jari-jari. Oke, tepuk tangan untuk kawannya. Iya. Berarti masih ingat apa rumusnya keliling lingkaran? Coba anak ibu. Siapa tadi yang masih ingat rumus mencari keliling lingkaran? Oke. Apa tadi nak? 2 kali Pi kali D.
Benar atau salah ya? Siapa yang mau membetulkan? Oke, anak ibu. Keliling lingkaran. Pi kali D. Oke. Ada 2 tadi rumus yang bisa kita gunakan. Yang satu lagi? 2 kali V kali R. 2 kali Pi kali R. Oke, kasih aku. Jadi, siapa kira-kira yang ingat mencari jari-jari? Rumus mencari jari-jari tadi ada dijelaskan di video kita tadi. Coba anak ibu, apa? Jari-jari tadi itu titik A, ini B. Ini titik pusatnya kita buat di sini. Oke, yang dari sini kemari apa namanya tadi? Jari-jari atau R kecil kita tandai itu. Jadi ini dari sini kemari ini namanya diameter. Dari yang kamu lihat ini, tahu nggak? Apa ini? Diameternya segini, jari-jarinya segini. Jadi rumusnya untuk mencari itu bagaimana? Ada ibu dengar sikit-sikit tadi, nggak usah malu-malu. Apa dia rumusnya? 22 per 7 baru 3,14. Oh, dia menyatakan itu nilai pi yang dinyatakannya itu. Nilai pi itu apa tadi nak? 22 per 7 atau 3,14. Ini nilai pi. Nilai pi ini bagus. Coba dia menyatakan tadi ini nilai pi. Ketika kapankah kita gunakan 22 per 7? Ketika angka berkelipatan 7. Oke, ketika angkanya berkelipatan 7. Jadi setiap yang berkelipatan 7 digunakanlah pi-nya 22 per 7. Tetapi apabila angkanya tidak kelipatan 7, kita gunakan yang 3,14. Dari situ ingat nggak tadi pertanyaan ibu yang semula? Kalau mencari R, kalau mencari jari-jari, boleh nggak setelah
Anak ibu, sudah siap PKPD-nya? Oke, kelompok mana yang duluan maju untuk mempresentasikan PKPD-nya? Ayo. Katanya si Bilgi, maju. Sini. Kemari. Yang lain, dilihat jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dua Candi, kami akan mempresentasikan diskusi kami. Diketahui diameter 20 cm, ditanya keliling diameter. Maka rumus diameter adalah V kali D. V-nya 3,14 dikali diameternya 20. Maka hasil 3,14 kali 20 adalah 62,8 cm. Diketahui diameter bawah 10 cm, ditanya keliling diameter bawah. Rumus diameter adalah V kali D. Maka V-nya 3,14 dikali diameternya 10. 3,14 kali 10 hasilnya 31,4 cm. Di sini sajalah diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Era. Waalaikumsalam Bu Rida. Apa kabar hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu Rida gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Ya, kira-kira Bu Rida ini ada tujuan apa ini kalau datang mengunjungi saya siang hari ini? Oh begini Bu, saya ingin menanyakan tentang pembelajaran yang telah saya lakukan sewaktu observasi kemarin itu Bu. Bagaimana kira-kira Bu hasil dari pembelajaran yang saya lakukan Bu? Oh iya, pembelajaran yang kemarin kita diferensiasi ya Bu ya. Iya. Oke. Sekarang seperti ini, sebelum kita melakukan observasi, kira-kira masalah apa aja yang ada di dalam kelas waktu itu? Waktu itu Bu, murid saya itu masih pembelajarannya berfokus dari saya. Terus itu murid saya itu kebanyakan diam, Bu. Tidak berani untuk tampil, untuk mengeluarkan pendapat. Seperti itu ya Bu. Jadi setelah kita melakukan observasi dan sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, menurut Ibu ada tidak perubahan antara sebelum observasi dan setelah observasi dilakukan? Kalau menurut saya Bu, banyak perubahan yang terjadi karena di antara anak-anak yang memang ada kemampuan dan keberanian, semakin berani dan semakin pandai dan semakin aktif Bu. Dan di antara itu memang masih ada sedikit yang belum bisa seperti temannya yang sudah aktif itu. Kemarin kira-kira menggunakan alat peraga tidak? Menggunakan alat peraga Bu, benda-benda yang ada di sekitar anak murid Bu. Misalnya piring, gelas, cangkir, seperti itu. Sebenarnya kalau untuk pembelajarannya sudah menarik, tapi masih ada kekurangannya ya Bu ya? Iya Bu, kekurangannya untuk mempresentasikan hasil dalam diskusi mereka ke depan, di depan teman-temannya di kelas Bu. Masih ada yang belum berani untuk menampilkan hasil diskusi ini. Tapi ada yang sudah berani belum di kelas itu? Oh ada Bu, yang kira-kira yang memang dia memang betul-betul aktif dan merupakan dia termasuk ranking di dalam kelas. Jadi menurut Ibu kira-kira bagaimana caranya supaya yang tadi tidak berani itu, tidak pede itu bisa pede seperti temannya yang ranking tadi? Saya membuat satu kebijaksanaan